mulai tumbuh kemarahan, tetapi seringkali kemarahan itu, kemarahan yang rasional maksud saya, dicegah oleh sejenis pesimisme. Tetapi kita belajar bahwa ada dimensi eskatologis dari setiap pesimisme. Hanya karena pesimisme maka kita pergi pada harapan-harapan eskatologis yang dalam filsafat disebut the ontology of the not yet. Sesuatu yang belum, dia adalah potensi. Tentu ada memori di belakang kita, politics of memory, tentang keburukan segala macam, bahkan sampai detik kita bicara di sini. Tetapi kita digerakkan oleh politics of hope. Kata Heidegger, higher than actuality stands possibility. Lebih tinggi dari yang sekarang ada kemungkinan. Jadi itu yang menggerakkan sejarah. Kan gak mungkin kita ucapkan sekali lagi bahwa yang ada sekarang itu adalah prototip dari yang akan dia teruskan. Dan Pak Prabowo bilang itu walaupun kita gak mau ucapkan. Pak Prabowo bilang bahwa dia sudah dipilih oleh Jokowi sejak awal. Kalimat diplomatis kayak itu, kalimat yang sekedar menjilat kayak itu, atau memang itu watak dari dua manusia ini? Are they partner in crime? Tadi mahasiswa menyebutkan siapa namanya, orang Australia yang dari Jerman itu, Metzner, siapa namanya tadi? Markus Metzner. Tiba-tiba kita pro Markus Metzner, yaitu sebelumnya dia itu pendukung Jokowi in optima forma. Bohong juga. Itu mengeluhkan Jokowi, membela Jokowi. Ini ada orang dari rakyat bawah mau mengucapkan kesejahteraan, karena itu sekaligus jadi buzzer Jokowi itu. Ya. Dan begitu banyak orang yang akhirnya berbalik arah. Padahal dia mesti kasih pertanggungjawaban dulu, dalil dia di awal untuk mendukung rejim ini. Dari awal saya kasih poin negatif pada Jokowi. Dibujuk-bujuk saya bilang, saya punya bukan intuisi tapi I'm doing guesstimation. Saya menduga dan mengukur sekaligus guesstimation bahwa Jokowi ini akan menjebakkan kita. Saya bertengkar dengan teman-teman saya yang masuk KSP, masuk istana tuh. Mereka bertaruh rok. Kita bisa. Nggak bisa, kalian itu bukan Jokowi yang saya salahin, mereka yang membela. Saya bilang kalian nggak punya kapasitas untuk bahkan menatap mata mantan-mantan jenderal Orde Baru di istana, Teten Mas Duki, Soekardi Rinaki, Romo Beni segala macam tuh bertengkar, Emi Hafiz, dan menganggap saya mempromosikan filsafat liberalisme at all cost. Saya bilang enggak. Kita tahu bahwa demokrasi kita terhalang karena kita tidak tuntas memilih istilah. Waktu kita mulai reformasi, seluruh mahasiswa di Jakarta itu memakai dalil harus ada perubahan kualitatif. Artinya revolusi, bukan perubahan kuantitatif yang kemudian akhirnya kita pakai itu reformasi, atau bahkan terakhir dipakai istilah restorasi itu. Jadi di kepala kita dari awal kita ingin ada perubahan kimia, bukan sekedar perubahan fisika. Perubahan kimia dari rejim yang otoritarian pergi pada rejim yang demokratis, yang kita sebut dalam teori transisi demokrasi. Karena pada waktu itu semua mahasiswa, dosen segala macam gandrung pada pikiran yang nulis The Clash of Civilization, Samuel Huntington, pada teori yes, Alfred Stepan. Kita ini akhirnya kita buka lagi literatur yang pernah kita belajar di zaman Orde Baru. Kita mempelajari bahkan Marxisme yang paling ortodoks untuk mengolah kemampuan intelektual kita, mengatakan tidak pada otoritarianisme. Tetapi pada waktu itu teori bahwa ada transisi demokrasi yang saya bantah dari awal itu. Transisi itu artinya, nih saya terangin secara dramatis ya. Transisi artinya keluar dari satu keadaan, satu ontologi, pindah pada ontologi baru. Itu kan namanya transisi itu. Kita mau pindah dari ontologi Orde Baru pada orde yang demokratis.
Maka ada dua langkah: keluar dari rumah Orde Baru, masuk ke rumah demokrasi. Yang terjadi sampai sekarang, kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi. Kan musik jelas di dalam pikiran kita, baru keluar dari rumah dan bahkan takut nyebrang ke rumah demokrasi karena ada sprindik dipegang oleh Jokowi, karena ada oligarki yang menyodorkan BLT segala macam kan. Jadi secara mental kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halaman Orde Baru, dan gagal menyeberang ke rumah demokrasi karena takut akan ada masalah dengan istilah revolusi misalnya. Sebagai istilah aja dia sudah mencekam. Sekarang mana lebih baik, istilah revolusi atau istilah ITE? Anda nyebrang, Anda kena ITE, undang-undang yang menghalangi kita untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Saya kasih ilustrasi supaya ada sedikit pengalaman histori. Saya hobinya naik gunung. Satu waktu saya mau naik gunung Pangrango di Jawa Barat. Jalan, seorang petani yang kemudian saya tahu adalah kepala desa di situ. Pak Rocky, udah lama gak ketemu. Ya, ini sekarang saya mau jalan ke atas. Ada soal Pak Rocky. Kenapa? Minggu lalu lahan tempat petani-petani ini di Cimacan di Jawa Barat itu bertanam kentang, wortel, jagung sedikit, sama apa namanya itu, tauge itu. Dia bilang begini, Pak, minggu lalu orang datang dan taruh di situ spanduk, ini adalah kawasan proyek strategis presiden. Petani-petani itu yang udah puluhan tahun hanya untuk mengolah lahan negara, itu lahan PTP, tiba-tiba membaca spanduk itu artinya bagi mereka perintah semiotik untuk berhenti menggarap tanah negara. Ini tanah negara, apalagi disebut situ proyek strategis presiden. Lalu Pak Tani itu bilang begini, kalau saya foto orang yang nanam baliho itu, yang masang spanduk itu, apakah saya kena undang-undang ITE, Pak Rocky? Saya tanya, apa tuh ITE? Ya pokoknya yang bisa saya dihukum. Ini petani nggak ngerti apa itu ITE, tetapi istilah ITE, formula ITE itu dibenamkan oleh rejim ini pada publik untuk jangan bicara. Bagi dia, kalau dia foto itu, dia upload, dia bisa dituduh balik oleh si pemasang patok itu sebagai mencemarkan nama baik. Jadi hegemoni itu bekerja bahkan dari hal yang paling sublim. ITE, undang-undang tentang transaksi elektronik, yang sebetulnya dipakai dulu untuk menangkap money laundering, memakai fasilitas internet. Sekarang dipakai untuk menangkap petani. Bayangin absurditas itu coba. Petaninya gemetar, tanya sama saya. Jadi Anda lihat bagaimana hegemoni itu dipraktekkan, bahkan dengan dalil yang sangat konyol. Ini adalah industri strategis presiden, maka jangan ganggu, artinya tuh. 2 minggu lalu kawasan elit di Pantai Indah Kabuk dinyatakan sebagai kawasan industri strategis presiden. Orang nggak boleh masuk di situ lagi. Padahal itu adalah milik dari oligarki, swasta, ada urusan apa dengan negara tuh. Baru kita mulai pelajari bahwa oh ternyata pemilik itu juga adalah investor di IKN, tuker tambah, kan bangsat namanya tuh. Yes. Jadi itu yang saya maksud, bahwa pengetahuan kita artinya menimbulkan kemarahan. Kemarahan itu ingin kita salurkan melalui fasilitas elektoral, yaitu oposisi itu. Jadi kita paksa sebetulnya secara beradab. Kalau kita pakai doktrin siapa namanya, Alexis Tocqueville, demokrasi is the habits of the heart. Demokrasi itu adalah kebiasaan dari dalam hati kita. Artinya semua orang sebetulnya demokratis tuh. Tetapi penghalangnya itu mau didobrak dengan cara apa? Revolusi, reformasi, restorasi. Tapi minimal kita kenali masalah itu. Setiap kali ada upaya untuk uphill kemarahan itu, BLT datang.
Setiap kali ada upaya untuk melakukan perubahan politik secara sistemik 5 tahunan, tiba-tiba amplop beredar. Jadi itu keadaan kita, kondisi pembusukan itu. Tapi kalau Anda tanya apa yang mesti kita lakukan, mari kita sama-sama mempercepat pembusukan itu. Political decaying. Itu intinya begitu, dengan segala macam hal sebetulnya. Jadi itu tadi yang diterangkan di awal, saya kasih kulihat tadi, yang diucapkan oleh bahwa demokrasi itu ibarat buah, bagus untuk kesehatan tubuh kita, tapi hanya lambung yang baik, yang sempurna, yang mampu mencerna buah itu. Pertanyaan kita, di Istana Negara, di Senayan, di para propaganda, lambung macam apa yang mereka punya? Saya pastikan dia tidak punya lambung. Yang ada adalah tubuh mereka isinya usus semua. Dari mulut sampai ke rektum sama fisiologinya. Jadi lambung itu untuk mencerna, usus itu tempat pembuangan. Jadi saya cuma mau merumuskan itu sebagai sesuatu yang betul-betul menjijikkan. Tapi oke, saya pakai tes tadi bahwa higher than actualities and possibility. Satu energi eskatologis, satu energi secara imperatif untuk membebaskan selalu ada pada manusia. Nah, kalau momentum itu tiba, kita sebut persiapan intelektual kita katakan kami punya cukup persiapan konseptual, persiapan intelektual untuk membuat kembali Indonesia bercahaya. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan secara imajinatif. Apakah Rasul Paulus mengklaim dirinya dipersiapkan oleh Yesus? Bahwa kemudian secara post factum analisis teologi menunjukkan bahwa ada aspek politik kenapa Paulus menulis banyak surat. Kan ini keadaan kita hari ini, kita membayangkan apa yang salah di dalam teks proklamasi, yang salah di dalam teks konstitusi, sehingga untuk membaca kitab suci sekuler kita gagal. Konstitusi ada kitab suci sekuler kita. Jadi coba kita bikin semacam reductio ad Paulusum. Reductio itu dari kata reductio ad absurdum. Reductio ad Paulusum, bahwa orang yang mengikuti Paulus dengan sendirinya mengikuti Yesus. Itu kan reduksi juga sebetulnya kan. Saya pakai radikal hermeneutics misalnya untuk membaca itu sebagai juga problem. Siapa mau menulis disertasi soal-soal semacam itu di dalam kaitan dengan teologi politik Indonesia hari ini. Seorang pemikir Jerman, Carl Schmitt, yang adalah pendukung setia Hitler, bukunya teologi politik. Saya senang ada dua Karl yang sering saya baca berulang kali. Satu ada Karl Jasper, seorang psikoanalis. Tadi Karl Jasper yang mengucapkan bahwa democracy is the government of reason through the government by the people itu. Tapi juga ada Karl, jadi bayangin, satu Karl tadi di Jerman menginginkan ada terobosan di dalam upaya untuk memuliakan akal sebagai fondasi dari demokrasi. Karl Jasper, sehingga di Heidelberg ada Jasper Society, itu penandanya adalah orang-orang tua di situ habis diinisiasi, dipelonco itu, diberi tanda di jidatnya itu, dicoak pakai pedang, itu penanda bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Karl Jasper. Ada jalan Jasper Straat. Tapi oke. Tapi ada Karl yang lain tadi, yaitu Carl Schmitt, yang mendalilkan bahwa politik itu hanya disebut kejujuran
kalau kita secara konkret menunjuk musuh itu, bukan secara abstrak. Jadi siapa musuh kita hari ini? Kita abstrakkan sistem oligarki. Bahkan tentang institusi kita mesti tunjuk apa isi dari oligarki itu tuh. Transaksi, siapa yang bertransaksi di situ? Kan pertanyaan bisa kita kejar kan? Supaya kita tidak mengabstrakkan masalah bahwa oke, akan ada semacam wisdom turun ke bumi kita, lalu kita pergi tanya pada Pandora, ini Isdal, apakah di kotakmu itu masih ada hope, sehingga kalau semua kejahatan keluar dari kotak Pandora itu, hope remains, harapan masih ada di situ. Jadi permainan narasi di kita sebetulnya juga secara tidak sadar kita dibujuk untuk menerima narasi yang abstrak terhadap tentang politik gitu. Karena itu tadi Romo bertanya, boleh nggak kita berantakkan dulu negeri ini? Ya boleh aja. Dan demi itu mestinya kita tuntun radical break di situ kan. Negeri ini terlalu besar. Bahkan saking besarnya Jawa nanti akan ditambah lagi 10 provinsi itu. Jadi 15 provinsi itu. Saking besarnya kabinet sekarang akan dibikin dari 37 jadi 41, tambah lagi Pak. Padahal kita mesti lebih efisien. Bikin aja di negara bagian Flores, negara bagian Jawa, negara bagian Sulawesi. Kenapa kita takut? Nanti ini bubar negara ini. Gak akan bubar negara itu kalau efisiensi dikelola dengan jujur pada negara bagian. Jerman gak pernah bubar, Amerika gak pernah bubar. Coba kita bayangkan misalnya dari lelaki dari Lembah Romo ini, para lelaki dari Lembah Romo ini mendalilkan sesuatu yang akan jadi public opinion alternatif. Kita bikin Indonesia ini negara persemakmuran, pakai kata persemakmuran, diikat dengan kesepakatan bahwa kita dari awal memang majemuk, nggak bisa dipaksakan itu. Jadi dasar itu yang bisa kita sodorkan untuk mengganggu formal atau official narasi yang ada di parlemen atau di sana. Takut untuk berbeda, artinya bersatu terus. Lo dari awal ontologi kita adalah perbedaan. Kan enak betul kan? Tetap negara ini adalah persemakmuran Indonesia. Diatur secara otonom kan? Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kalau ditanya kan semuanya agak pesimis, apa dasarnya? Mulailah dengan tadi higher than actuality stands possibility. Kita olah posibilitas itu tuh, supaya ada narasi tandingan di negeri ini. Jadi jangan narasi itu dikit-dikit persatuan apa artinya persatuan? Di dalam persatuan bahkan mesti ada cross cutting loyalties, overlapping consensus. Ini nggak ada. Jadi bersatu demi apa? Lama-lama persatuan itu jadi dasding ansih gitu, menggeletak begitu aja tuh, tanpa disentuh oleh kesadaran. Kan itu yang memungkinkan kita tadi, betul, saya merasa nausai, muak dengan keadaan, dan semuanya orang yang makin muak melihat keadaan semacam ini kan. Jadi sekali lagi mumpung saya ada di sebuah institusi yang dididik dari awal untuk questioning, mempersoalkan, mempertanyakan. Jadi kita radikalkan pertanyaan itu sampai pada akhirnya kita usulkan satu proposal alternatif itu. Hanya dengan mengganggu narasi resmi kita bisa ucapkan keinginan kita. Saya kira itu soalnya, dan anggap aja ini semacam intellectual discourse, upaya untuk menyelesaikan paradigm konflik paradigma di kepala kita. Nanti bahaya, nanti segala macam hal tumbuh di situ. Tetapi kalau kita katakan kami akan mengajukan satu radical ideas berbasis pada pengetahuan sejarah Indonesia, berbasis pada pengetahuan sejarah dunia tuh. Seringkali dianggap Indonesia unik. Indonesia nggak punya sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Kalau nggak ada perang Pasifik kita nggak merdeka. Kalau nggak ada ketegangan perang dingin, negeri ini jatuh jadi komunis misalnya tuh. Kalau tidak ada krisis moneter yang diprovokasi oleh pemain financial market di barat, nggak ada reformasi. Jadi kita mesti lihat bagian dari sejarah kita. Sejarah kita hanyalah bagian dari sejarah dunia.
Kita bayangin ada rohnya Hegel lagi mondar-mandir di atas kita. Supaya dia jangan jadi absolut, biarkan dia tumbuh dalam upaya untuk menghasilkan kembali narasi kemanusiaan. Jadi metodologi di sini, kalau kita capek untuk membaca secara letterlek Pancasila, letterlek, pakai aja hermeneutic of suspicion. Dengan dugaan kuat kita bisa mengucapkan kembali dalil baru kan. Tetapi tentu dengan kematangan intelektual. Itu bedanya apa yang saya bicara di sini, kita bisa dengan apa yang dipercakapkan, yang sekarang lagi dipercakapkan di Jakarta, bagaimana menyusun kabinet dan ditaruh aja orang-orang di situ kan. Coba separuh kabinet Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo datang ke sini dan dia dengar ini, berantakan semua kabinet yang dia lagi bayangkan.